Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pada kesempatan hari ini, Selasa, tanggal 14 Juni 2022, kami ingin menyampaikan update perkembangan penanganan PMK yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian terkait pengendalian lalu lintas ternak dan ketersediaan stok hewan kurban tahun 2022. Pertama, bahwa berdasarkan surat edaran Kepala Badan Karantina Pertanian tentang peningkatan kewaspadaan terhadap kejadian PMK, pemerintah melakukan pengetatan dan pengawasan lalu lintas khususnya hewan rentan PMK di seluruh pintu pengeluaran dan pemasukan. Kedua, bahwa pengendalian lalu lintas hewan rentan PMK ini bertujuan untuk mempertahankan pulau-pulau atau wilayah yang masih bebas PMK tetap terjaga dan aman dari PMK. Yang ketiga, untuk pembatasan lalu lintas hewan rentan PMK, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Mencegah lalu lintas ternak dari zona merah atau area wabah keluar daerah. Selain itu, ternak dari zona hijau atau daerah bebas PMK dapat dilalu lintaskan ke zona hijau lainnya. Ternak dari zona hijau dapat dilalu lintaskan ke zona merah dengan syarat ternak tersebut dapat dipotong untuk kebutuhan hewan kurban. Sebelum dilalu lintaskan, hewan ternak harus dilakukan tindakan karantina selama 14 hari di instalasi karantina hewan atau instalasi lain yang sesuai dengan aturan perkarantinaan di bawah pengawasan petugas karantina pertanian. Sementara itu, pengawasan hewan ternak dalam satu pulau dari zona hijau ke zona hijau lainnya dilakukan pengawasan checkpoint yang diawasi oleh Dinas Peternakan Provinsi atau Kabupaten. Masa 14 hari karantina diperlukan sebagai bagian dari manajemen risiko penyakit, mengingat masa inkubasi virus PMK 14 hari, sehingga diharapkan deteksi dini terhadap kasus PMK dapat diketahui lebih awal di tempat asal. Saudara-saudara sekalian, melalui kesempatan ini kami sampaikan bahwa Kementan berkomitmen untuk tidak menghambat dan tidak menyulitkan pergerakan dan pasokan hewan ternak, khususnya menyambut Idul Adha 1443 Hijriah. Bapak dan Ibu sekalian, berikut kami sampaikan neraca ketersediaan hewan kurban per 10 Juni 2022. Stok sapi saat ini sejumlah 882.266 ekor. Stok kerbau kurban 27.179 ekor. Stok kambing untuk kurban 952.390 ekor. Sementara stok untuk domba 485 ekor. Sehingga stok khusus hewan korban tahun ini adalah 2.205.660 ekor. Sementara data kebutuhan hewan kurban sampai dengan hari ini adalah sebesar 1.814.402 ekor. Pemerintah sangat optimis memiliki surplus hewan kurban sejumlah 391.258 ekor. Kami sampaikan bahwa permintaan hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan sebesar 11-13% dibandingkan tahun 2021. Untuk beberapa provinsi yang masih minus atau defisit, hewan kurban akan dipenuhi dari daerah yang surplus melalui rekayasa lalu lintas hewan kurban, baik melalui jalur darat dalam satu pulau maupun jalur laut dan pintu masuk pelabuhan daerah hijau. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu, Kementan telah melakukan perubahan cara distribusi ternak dari NTT dan NTB yang biasanya menggunakan truk melalui Jawa Timur dirubah menggunakan tol laut. Saudara-saudara sekalian, kami informasikan hingga saat ini telah diangkut lebih dari 9.000 ekor sapi NTT dan NTB ke wilayah Jabotabek melalui pelabuhan Tanjung Priok. Demikian kami sampaikan update perkembangan penanganan PMK dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.